perhatikan teman-teman. Ini penting ya, ini penting. Di dalam Bible, kalau ada seorang nabi yang mengatakan, dengarkanlah saya, patuhlah kepada saya, orang itu harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah coba dengarkan dulu. Orang itu sudah mensejajarkan dirinya dengan sang pengutus. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan dari cuplikan ini bahwa diskusi ini menunjukkan diskusi yang luar biasa. Edis hendak membuktikan sesuatu fakta yang tidak mungkin mereka bisa jawab. Ya, mari bersama-sama kita dengarkan diskusi ini teman-teman, dan saya pastikan teman-teman bisa belajar sesuatu dari diskusi Bang Edis ya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bahwasannya Muhammad itu, Allah itu bukan bayang-bayangannya Muhammad. Gimana? Bagaimana Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tidak setara dengan Allah? Sedangkan Abang kan menanyakan taat Muhammad berarti taat Allah. Saya tunjukin datanya. Bukan, saya sudah percaya itu dan Anda sudah percaya juga kan? Nggak, mau tunjukin, kita mau tunjukin data dulu Bang, bentar. Oh ya, silakan. Salam dua rob. Salam dua rob. Itu salamnya orang Islam tuh. Ya, salam doa Kristus. Bentar ya. Ya, silakan Naufal. Mana ayatnya? Kameramu jangan dimatikan, Naufal. Enggak, cari data. Di sini tertulis, katakan Muhammad. Qul, katakan. Untuk siapa? Untuk umatnya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sesuai nggak kalau kami mengikuti Rasulullah? Iya, makanya saya bilang di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Betul. Ya, artinya seseorang yang patuh kepada Muhammad sebenarnya dia sedang patuh kepada Allah. Betul? Betul. Nah iya, lalu bagaimana? Melalui aja. Bagaimana? Tapi nggak disembah ya? Nggak disembah ya? Iya, lalu bagaimana Anda katakan Muhammad itu bukan yang lebih utama daripada Allah? Enggak, Rasulullah itu enggak utama, cuma melalui aja. Oke, kalau begitu siapa yang Kalau begitu siapa yang Anda taati? Ya, terutama yang pertama itu Allah ya. Allah dari itu mana? Rasulnya. Pertama itu Coba pelan-pelan ya. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, maka sama saja dia telah taat kepada Allah. Iyanya, yang mana Berarti ayatnya? yang ditaati pertama siapa yang ditaati di depan? Ya, itu mengikuti Rasulullah. Pertanyaan saya, dengarkan Naufal. Yang mana? ditaati di depan siapa? Ya Allah lah. Di kami. Coba baca hadisnya. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Muhammad? Coba. Datanya. Barang pakai data, Bang siapa Idris. yang taat kepadaku, di situ siapa? Hadis. Hadisnya mana hadis? Oke, hadisnya mana? Baik, kita tunjukkan hadisnya ya. Astagfirullahaladzim. Kita tunjukkan Bang hadisnya, Edis, saya teman-teman. dengar Bang Edis ini jago bahasa Arab. Benar nggak? Sebentar. Jangan suka lompat-lompat ya. Saya dengar Bang Kalau Edis muslim, ini jago kalau bahasa muslim- Arab. Benar nggak? Nggak benar. Kalau muslim jangan lompat-lompat Oh, berarti ya. takut ya, Bentar. Takut Edis. Sabar. Udah mengakui dia, Iya. udah mengakui. Iya, saya nggak pernah ngaku saya nggak pakar bahasa Arab, nggak ada. Tapi saya itu pakarnya agama Islam gitu. Oh, berarti pakar bahasa Arab? Pakar Al-Quran nggak Bang? Pakar Al-Quran betul. Kalau pakar Oke. bahasa Arab tidak. Ini yang tanda kul ini, misalnya lakum nih, lakumnya lamnya ini fathah atau dhammah?
Nih, berarti saya balikin ya. Ini hadisnya. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah ya. Saya Ya. balikkan kamera saya. Yang bawah nggak usah panas ya. Saya cari ininya ya. Saya tahu cari. guru Anda itu nggak bisa jawab. Nih, saya balikkan ya kamera saya. Ya kan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Hadis apa itu? Ini di dalam hadis, sebentar. Ini dalam surat An-Nisa. Ini ayat Al-Qur'annya ya. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, betul? Betul. Rasul Surah di berapa sini itu? siapa? An-Nisa 80. Ya Rasulullah. Oke, Rasulullah Muhammad ya. Ya. Nah, jadi siapa yang mentaati Muhammad itu sama saja dengan telah taat kepada Allah, betul? Betul. Oke, berarti siapa yang ditaati di depan ini? Ya kalau kita mau taat kepada Allah harus kepada Muhammad dulu. Rasulullah Iya, dulu. berarti taat kepada Muhammad dulu, betul? Betul. Nggak Iya, salah. makanya Coba saya dibaca bilang, tafsirnya. ngapain tafsirnya? Ini nggak jelas. Oke, siap. Menurutmu ini ayat ini nggak Giliran jelas? saya bertanya Bang Idis. Oke. Sebentar, menurutmu ayat ini jelas Saya- nggak? Oke, gimana? Menurutmu ayat ini jelas atau tidak? Ya jelas, betul itu betul. Jelas. Betul. Jadi siapa yang ditaati duluan? Ya duluan Rasulullah. Oke. Duluan Rasulullah. Berarti Muhammad, Iya, betul. Allah cuma jadi bayang-bayangnya Tapi nggak Muhammad kami saja, betul? Ya tapi nggak akan berubah. Iya, artinya Allah cuma jadi bayang-bayangnya Muhammad, betul? Di mana ayat bayang-bayangnya? Loh. Ya udah. Gimana cara kamu mentaati Allah? Caranya gimana? Mentaati Allah. Ya beribadah, mendekatkan pada Rasulnya. Apa bisakah kamu taat kepada Allah tanpa taat kepada Muhammad dulu? Ya lah, nggak bisa lah. Nggak bisa. Berarti harus taat Dosa kepada kita. Muhammad dulu, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang sesungguhnya Muhammad itu ya Allah itu sendiri. Betul. Oke. Ya Karena terserah barang Anda. siapa yang taat kepada Muhammad pada sama saja dia taat kepada Allah, betul? Betul. Iya. Contoh, Oke, contoh oke. misalnya, Yang udah sebentar dulu. Misalnya begini, nih, kamu sedang berdiri di hadapan Muhammad, oke? Kalau Muhammad lagi ngomong, bla bla bla, atau Muhammad lagi memerintahkan kamu, sebenarnya yang ngomong itu adalah Allah, betul nggak? Di mana ayatnya? Kan barang siapa yang taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, betul nggak? Definisi taat itu taat apanya dulu? Taat itu maksudnya mematuhi, Mengikuti jalan atau bukan? mengikuti Betul. apapun yang diperintahkan Mematuhi. dia kamu kerjakan, Yang betul? dicontohkan Rasulullah itu akan kami ikuti. Gimana? Yang dicontohkan Rasulullah itu akan kami ikuti. Iya, Seperti makanya saya bilang Rasulullah kalian kan itu. mencontohkan sholat, kami ikuti sholat. Oke, sekarang gimana cara kamu patuh kepada Muhammad? Ya itu pertama ke Rasulnya, mengikuti Rasulnya, apa yang diajarkan Rasulnya, kami ikuti. Iya, Bersolat, berarti Islam itu berdoa, ajarannya Muhammad, berzikir. betul nggak? Apa? Gimana? Islam itu ajarannya Muhammad, betul nggak? Kalau nggak ajaran dia, siapa lagi? Ya, iya, berarti Islam itu mengikuti manusia, patuh dan tunduk kepada manusia, betul? Kami nggak tunduk kepada beliau, nggak ada. Nah, gimana sih? Framing, nggak usah framing kayak gitulah, nggak boleh. Oke, jadi kamu Saya nggak ada nguji dari patuh tadi. kepada Muhammad. Kebanyakan Kami hahu. patuh, Udah ditaruh di kami bawah. taat, Hahu. Yo, silakan. Oh, itu baru permulaan saja ya, teman-teman ya. Iya, pansos. Iya, teman-teman ya, silakan teman-teman tap layar di sini nih 6,5K ini, dan juga teman-teman bagikan, terutama bagikan kepada Adi Hidayat, Abdul Somad dan Tasik Ngaji ya, teman-teman ya. Bagikan kepada Tasik Ngaji tuh. Yuk teman-teman.
lemparkan siaran ini atau share atau bagikan siaran ini kepada si Tasik Ngaji yang tukang kabur-kaburan. Yuk, silakan. Kita kasih naik, ada saudara sebentar. Kita kasih naik siapa ini ya? Samsul Huda. Oke, Samsul Huda. Ya, selamat malam saudara Samsul Huda. Halo? Halo. Iya, silakan Pak Samsul Huda, Anda Muslim? Iya, Muslim. Muslim. Oke. Ya, bagaimana Pak Samsul Huda? Apakah Anda sudah menyimak dari tadi? Mau lanjut yang tadi atau bagaimana? Atau jangan-jangan Anda punya isu baru? Yang lanjut yang tadi aja, Bang. Oh, lanjut yang tadi. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya itu tadi. Jadi kalau apa tadi itu tuh? Kalau apa tadi itu? Kalau apa tadi itu? Gimana ini? Enggak itu tadi. Bagaimana Bang. ini Coba, Anda ini? Coba Bang bisa yang ngasih pertanyaan. Oke, nih. Ini siapa ini? Nama siapa ini? Ya, Nabi Muhammad. Ini? Ya Allah. Di masjid-masjid ya, di banyak masjid-masjid umat muslim menempatkan Allah dan Muhammad itu sejajar, betul? Ya, betul. Nah, karena barang siapa yang patuh dengan orang ini, Muhammad, sesungguhnya dia sedang patuh kepada Allah, betul? Iya, betul. Iya, artinya Muhammad ini adalah pengejawantahan dari Allah, betul nggak? Itu utusannya gitu. Utusannya. Iya, artinya pengejawantahannya, betul nggak? Pengejawantahan, nggak tahu artinya itu pengejawantahan. Gini. Artinya Allah ini kan tidak terlihat. Iya. Yang kelihatan adalah Muhammadnya, betul nggak? Iya, betul. Iya, makanya saya bilang Allah ini, Muhammad ini wujudnya Allah, betul nggak? Bukan wujudnya, utusan. Ya udah, terus gimana caranya patuh sama Allah? Cara patuhnya gimana? Cara mendengarkannya, cara mengikutinya gimana? Dengan cara mengikuti ini, betul nggak? Melalui Nabi Muhammad tadi. Iya, makanya saya bilang Muhammad ini adalah wujudnya Allah. Betul? Ya bukan. Ya sudah, kalau tak patuh sama ini sama saja dengan patuh sama ini enggak? Iya, betul. Iya. Terus bagaimana Iya. kamu katakan? Terus bagaimana kamu katakan ini bukan wujud dari Allah ini? Ya bukan wujudnya, utusannya gitu loh. Itu udah jelas itu tuh. Oke. Itu cuma Bagaimana permainan kata-kata mungkin? gitu. Oke, Kayak bagaimana mungkin kamu mengatakan kalau patuh sama orang ini sama saja dengan patuh sama Allah? Ya karena dia itu utusannya Allah. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Muhammad itu untuk apa ya? Untuk menjalankan perintah-perintah dia gitu loh. Menyuruh. Ya iya. Jadi perintah Muhammad suruhan Allah. Ya iya. Oh, nekat yang nyata. Oke, saya kasih contoh. Iya. Saya kasih contoh. Baik. Ya memang benar. Baik, Jadi baik, sebenarnya saya kasih gini, Bang contoh. Edis. Sebentar, Aku kalau- sebentar, Iya, Samsul. terus. Saya kasih contoh. Gini, Ya. umat Islam bener nggak pergi ke Arab lempar-lempar batu? Iya, betul. Itu Siapa yang suruh? melakukan ibadah haji itu. Bukan lempar batunya, lempar batu. Siapa yang suruh? Jumroh. Iya, lempar batu. Siapa yang suruh? Ya ajaran itu, Yang ajarannya nyuruh itu. siapa? Enggak tahu ya malan. Tadi katanya suruhan Allah, sekarang nggak tahu gimana sih? Oh, ya Allah yang nyuruh. Oke, di mana? Di mana Allah Nah, menyuruh ya. Muhammad, wahai Muhammad, lemparinlah batu, main-mainlah lemparan batu, silakan. Di mana ayatnya? Nah, itu Silakan. enggak tahu aku itu. Itu enggak Terus tahu itu nyuruhnya kenapa gitu. kamu katakan disuruh Allah? Lah menyuruhnya itu loh enggak tahu gitu loh. Tapi Berarti itu atas kamu perintah dari namanya Allah juga. memfitnah. Lo enggak fitnah. Enggak ada Oke, yang ya fitnah. sudah. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, lemparinlah batu. Mana ayatnya? Bentar Bang Edis. Silakan. Kalau masalah ayat mengayat itu ya masih kurang paham karena
karena kita cuman apa ya, maksudnya itu belum Orang begitu- awam. bukan awam sih, awam-awam sebenarnya sedikit sih, tapi apa ya, kurang mendalami bener gitu loh. Paling Lantas mengapa Anda mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah? lah, dari dulu kita ngaji waktu-waktu kecil dulu memang itu yang nyuruh. Iya, mana ayatnya? Anda dibohongin sama ustadz-ustadz. Di mana ayatnya Ya, bahwa kalau- Allah menyuruh Muhammad suruh cium-cium batu? Kalau untuk detailnya bener ya, aku kira setiap orang ya pasti nggak inilah kalau memang. Nah, kalau dia tidak bukan- tahu ya kamu jangan memfitnah Samsul ya nggak Huda. pernah. Loh ya Memang sudah, ada di mana ajarannya kalau begitu? Ajarannya memang ada, memang begitu. Iya, di mana dasarnya? Harus cari dulu berarti. Hmm. Cari dulu. Makanya saya bilang teman-teman, Kalau- saya itu sudah mengundang para ustadz-ustadznya yang datang kroco-kroconya. Ya nggak apa-apa, mungkin ustadznya kan lagi sibuk ceramah. Gimana Pak Samsul apa, Huda? kan. Maksud saya begini loh Pak Samsul Huda, boleh nggak Gimana? sih seorang muslim itu kalau ngomong ya ngasal, tidak ada dasarnya, ngawur, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. boleh. Lantas Anda tadi mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu diajarkan Allah, betul? Ya memang betul. Kapan Allah ngajarin Muhammad nyium-nyiumin batu? Itu ada perintahnya. Iya, di Cuman, mana? Lah kalau untuk suruh detail nyari satu persatu, ya nggak ketemu, ya ketemu. Ya tapi udah, nanti. berarti kamu fitnah. Ya udah, ini fitnah di bawah saja. Fitnah. Jadi teman-teman, ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka itu, makasih Bang Aman, mereka itu hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz mereka. Makanya ada latah berjamaah di dalam agama Islam ini. Latah yang berjamaah. Disuruh Allah, ya disuruh Allah. Padahal nggak ada ayatnya dalam Quran. Wahai Muhammad, itu ada batu, cium-ciuminlah batu itu, kagak. Nekat yang nyata kamu mengatakan itu ada dalam Al-Quran. Ya silakan. Kita kasih naik, ada Hasanuddin. Oke, Hasanuddin. Ya, silakan Hasanuddin. Wih, orang itu kebiasaan orang Quraisy penyembah berhala. Oke, silakan Hasanuddin. Kabur Hasanuddinnya. Yuk, silakan ya teman-teman muslim. Kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan saja ya. Kalau sama muslim ini teman-teman, ketika kita ngobrol yang agak ruwet ya, yang agak jelimet, ya seperti tadi. Ya, pokoknya ada. Adanya di mana ya? Pokoknya ada. Oke, Gus Adam Zain. Siap. Ya, selamat malam, Sebentar. Gus. Selamat malam Bang Edis, saya diturunkan terus Bang Edis ini. Jangan takut, jangan panik Bang Edis. Panik, takut. Memang kapan Anda saya turunkan? Ya, silakan Adam Zain. Kemarin juga Nyalakan saya kamera. diturunkan sama Eti. Ya, Siap, siap. silakan kameranya nyalakan dulu. Ya, siap. Mana ini Sudah kamera Anda nyala ini ini? lama sekali. Sebentar. Wifi-nya lemot. Oke. Baik, Gus Adam. Anda naik kemari, apakah sudah menyimak dari tadi atau baru saja naik? Baru saja naik saya. Baru saja naik. Baru ini. Oke. Langsung Apakah klik, apakah Anda alhamdulillah. ingin Remaja membahas dengan tema diterima. ini atau Anda ingin membahas Lanjut, tema yang lain? terserah. Lanjut, pas itu ya. Baik. Buktikan Muhammad, Nabi Muhammad tidak sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Oke, benarkah ini adalah nama Muhammad?
Benar, sahih. Oke, ini nama Allah benar ya? Ya benar. Oke, sama Muslim ditempatkan sejajar nggak ini? Sejajar nggak ini? Betul. Karena di dalam Oke, Al-Quran sejajar. begini Bang Edis, saya jawab. Di dalam Al-Quran, kul katakanlah Muhammad ati'ullah wa ati'ur rasul. Kul ati'ullah wa rasul. Jadi kalau kita taat kepada Allah, jadi harus menaati apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Oke. Sekarang bener gak namanya ditempatkan oleh orang-orang Muslim di masjid-masjid dengan sejajar? Ya, betul. Iya. Oke, berarti nama Allah dan nama Muhammad sejajar, betul? Bukan sejajar begitu Nah, maksudnya, sekarang namanya bukan. saja yang disejajarkan. Loh, jangan Sekarang begitu bukan, Bang tadi Edis. sejajar. Sekarang bukan sejajar. Ini gimana ini? Namanya yang disejajarkan. Iya, bukan namanya secara disejajarkan. tingkatan, Nama itu kan bukan. mewakili sang pemilik nama, betul nggak? Oh, tidak bisa seperti itu. Apakah ketika saya mensejajarkan ini dengan ini, apakah ini satu? Apakah sama? Iya dong, disejajarkan. Artinya kalian menyetarakan, betul? Analoginya seperti ini Bang Iya. Edis. Ketika saya naruh ini seperti ini, apakah ini sama? Jawab. Apanya sama? Nggak ada yang Ini naruh-naruh dengan itu ini ya, apakah sama? pekerjaan, nggak ada itu. Itu khayalan. Lah, mulai bingung kan? Mulai Bukan bingung kan? Mana Saya ada ikuti orang naruh? pemikiran Nggak, Bang sebentar. Edis. Mana ada orang naruh HP sama gelas begini? Ditaruh HP sama gelas, ya kurang kerjaan, nggak ada itu. Yang ada, Anda menempatkan Allah, nama Muhammad dan nama Allah di masjid-masjid, di dinding masjid sebagai satu kesejajaran, betul? Satu kesejajaran dalam agama kita, bukan dalam tingkatan ya, bukan dalam pangkat. Sejajaran. Karena Nabi Muhammad Oke, baik, itu adalah udah diakui sejajar. Kul innama sekarang. ana basyarum mithlukum yuha Oke. ilayya. Oke, sekarang pertanyaannya, betulkah Ya. ketika Anda mentaati seorang manusia, anaknya Aminah, betul? Mm-mm. Hasil, Betul. mohon maaf nih, hasil spermanya Abdullah, betulkah Anda ketika Ya. mentaati dia sama saja dengan mentaati Allah? Betul. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya saya bilang betul. Apanya yang salah? mentaati anaknya Aminah sama saja dengan mentaati Allah kan? Betul. Iya, makanya saya bilang Tapi kalian kita ini tidak menuhankan menyembah. manusia. Loh, saya tidak menuhankan manusia, Bang Edis. Tapi bagaimana mentaati Muhammad setara dengan mentaati Allah? Itu sama dengan menyembah. Cik, tunggu dulu sebentar gantian. Apakah ketika kita mentaati itu menyembah? Mentaati Bang bukan Edis sembarang mentaati. Bukan sembarang ketika Bang Edis mentaati, tapi mentaati orang mentaati di tuanya sini. apa menyembah? Kayaknya ini ada sesuatu yang error nih dengan perangkatmu ini. Biar kita Iya, nggak iya, lomba-lomba lanjut, bicara nih. lanjut. Biar kita nggak lomba-lomba bicara. Oke, siap. Coba. Siap. Apakah Anda pakai efek atau bagaimana? Bukan, jaringannya putus-putus soalnya di sini. Oke, coba dengarkan saya ya, dengarkan lanjut. saya. Oke, dengarkan saya. Perhatikan. Ketika kamu mentaati manusia, mentaati di sini bukan sembarang mentaati, tapi mentaati di sini pengertiannya Anda itu menyerahkan ketaklukan penuh, ketaatan mutlak. Contoh, saya kasih contoh. betul. Saya kasih contoh. Apakah kita taat sama guru di sekolah? Apakah kita taat sama orang tua? Iya, tapi ketaatan kita tidak mutlak. Ya, betul? kita taat. Apakah mutlak ketaatan kita? Oh iya, sama. Oke, kalau guru ngaji di sekolah suruh buka celana dalammu, apa kamu laksanakan? Karena kita tidak boleh mentaati sesuatu yang dilarang. Dengar, apakah ketaatanmu kepada guru ngaji
apakah ketaatan yang mutlak? Tidak mutlak, Bang Tidak Edis. mutlak. Apakah Tidak mutlak. ketaatan seorang muslim kepada Muhammad mutlak? Mutlak, semutlak-mutlaknya. Mutlak. Artinya Anda tidak boleh membantah perintahnya Muhammad, betul? Betul, karena saya ulangi lagi. Makanya saya Sebentar, bilang kalian gantian. penuhan Muhammad. Oke. Coba tunjukkan dasarnya, mana ada tekstual kami ini menuhankan Nabi Muhammad. Oke, baik. Begini Bang Edi. Coba buka Qurannya di situ. Sebentar, buka Oke, Quran di situ dulu. sebentar. Iya, sebentar lagi ya. Suaramu Nabi saja Muhammad delay. ini- Gimana? Suaramu saja delay. Coba benerin dulu Cek. jaringanmu. Oke, sebentar. Delay gimana ya? Iya, suara Cek, saya Anda. ada sekitar 2 atau 1 detik baru sampai kepadamu. Ini. Oke, Oke. sudah ya. Oke, Begini, coba Bang buka Edis. Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Surat Atau apa? ekonya matikan. Atau ekomu matikan dulu. Mati sudah, mati. Oke, Mati. coba Cek, buka cek. Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Al-Jatsiyah kayaknya ada itu. Nama Mana? surat aja kamu tidak tahu. Loh, Mau diskusi nggak dengan ada. saya. Al-Jatsiyah itu udah ada Bang Edis. Kalau ada Oke. gimana? Surat apa? Surat Surat apa? Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah. Hmm, Al-Jatsiyah surat apa itu? Surat Nggak ada Al-Jatsiyah kayak coba itu. ucapin. Coba ucapin surat Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah dah ada. Oke, Ada, buka ada. Quran surat 45. Buka Quran surat 45. Surat 45. Ya. 45. Apa nama Al-Quran. suratnya? Ini bukan Apa nama suratnya? Al-Jatsiyah ini. Apa Bukan namanya? Al-Jatsiyah. Apa namanya? Al-Jasyiyah. Apa? Al-Jatsiyah. Dari tadi Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah bilang pura-pura congean. Loh, Dari tadi Bang saya Edi, bilang surat Al-Jatsiyah. abangku, Kamu nyamuk kesana kemari. Surat apa namanya? Anda salah. Ini. Ya sudah, surat Ini apa saya namanya? tunjukkan datanya. Al-Jatsiyah. Apa namanya? Surat apa bukan namanya? Al-Jatsiyah. Al-Jatsiyah. Terus apa namanya? Loh, kata abang tadi Al-Jatsiyah. Itu huruf Mana huruf ada sa apa itu, huruf Bang? sa? Huruf sa atau Apa? huruf sa? Huruf sa atau huruf sa? Sa. Pakai T. Sa. Iya, sa bukan sa. Gimana? Makanya saya bilang Al-Jatsiyah. Gimana sih kamu? Loh, enggak. Nama surat Oke, aja nggak baca. tahu. Baca, Oke, silakan. Buka Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23, silakan. 23, sebentar, masih lemot ini nama jaringannya surat aja punya dia nggak saya. tahu kok. Nggak tahu dia nama surat. Enggak, Silakan. bukan enggak tahu. Soalnya Anda itu salah. Ayat keberapa? 23. 23. Oke, saya bacakan. Silakan. 23. Sebentar ya. Nyari Ini surat mana aja ini? lama nih. Enggak, sebentar lemot jaringannya. Jangan framing Ngeles dulu. aja. Ngeles Ini aja. saya bacakan. Nama surat aja nggak Afara'aita man tahu. ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Oke, wa ja'ala terjemahannya. ala basarihi. Mana ada? Artinya. Maka pernahkah kamu melihat, ya ini, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Maka siapa saja yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mana letak penyembahan di sini mana? Oke. Apakah ayat itu berbicara mengenai adanya orang-orang yang menuhankan hawa nafsu?
Ada, betul. Oke, siapa yang dituhankan orang-orang itu? Maksudnya hawa nafsu ini begini Bang Edis ya. Saya jelaskan. Sebentar, Biar tidak jangan dijelaskan di-framing dulu, kemana-mana. jangan dijelaskan dulu. Siapakah yang dituhankan orang-orang tersebut? Hawa nafsu. Hawa nafsunya. Berarti mereka menyembah, menuhankan hawa nafsunya, betul? Loh, tidak menyembah hawa nafsunya. Mengikuti. Kenapa hawa dikatakan nafsunya. menuhankan di situ? Kenapa di situ dikatakan menuhankan? Mana? Coba baca lagi. Loh, baca begini lagi. Bang Edis. Enggak, Begini Bang jangan Edis. mana-mana, Oke, baca lagi, baca lagi. Oke, begini. Jangan begini, dibaca Ini dulu, biar dibaca dulu. biar kondusif, ya diskusinya biar kondusif. Di dalam Al-Qur'an itu Bang Edis, kita tidak boleh bermodal terjemahan di dalam memahami Al-Qur'an. Berarti terjemahannya Fas'alu salah. ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan salah. Oke, coba Karena dibaca di lagi. dalam Al-Qur'an Dibaca dulu, itu, Bang Edis, terjemahannya. Oke, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala Stop. ilmin. Oke, stop. Artinya? Oke. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhan nggak? Kalau secara tekstual ya di sini. Oke, hawa nafsu dijadikan Tuhan. Berarti ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Betul, tapi bukan menyembah ya. Oke, menuhankan Bukan lah, nggak usah menyembah, menuhankan ya. Oke, Menuhankan. ya. Kenapa Ya, betul. dikatakan menuhankan? Karena apa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, Iya. betul? Hidupnya dikendalikan Iya. hawa nafsunya, betul? Iya, betul. Oke, bukankah kalian berbuat seperti itu kepada Muhammad? Betul, tapi Betul, konteksnya makanya kalian sebagai menuhankan utusan. Muhammad. Loh, mana datanya Bang gimana? Edis? Bang Edis, Barang Anda ini siapa yang cocorogi. mengikuti Muhammad, barang siapa yang taat kepada Muhammad, patuh kepada Muhammad, sama saja nggak dengan patuh kepada Allah? sama. Iya, berarti Karena Allah Nabi dan Muhammad Muhammad satu, betul? Berarti Allah betul dan lah, Muhammad betul. satu nggak? Begini, Mah, berat ini begini Bang saudara-saudara, Edis. berat. Lah itu. Berarti Allah dan Saya- Muhammad itu satu, betul nggak? Tidak satu Bang Edis. Tidak satu. Wah, beda. Oh, berarti berapa yang ditaati? Yang ditaati berapa? Oke, saya jawab berat. ya. Berat. Oke, saya jawab. berat. Saya jawab. Bukankah di Alkitab Abang Bible ada semua utusan Allah diberikan Roh Kudus? Apakah itu juga Tuhan? Musa juga mendapatkan Roh Kudus? Baik, bisa saya jawab? Apakah itu Tuhan? Bisa saya jawab? Jawab. Saya jawab. Jawab. Baik, saya jawab. Perhatikan teman-teman, ini penting ya, ini penting. Di dalam Bible, kalau ada seorang nabi yang mengatakan, dengarkanlah saya, patuhlah kepada saya, orang itu harus dilempari dengan batu. Karena apa? Karena dia sudah Coba dengarkan dulu. Orang itu sudah mensejajarkan dirinya dengan sang pengutus. Tetapi para nabi selalu berkata, apa kata nabi? Dengarkanlah firman Tuhan. Makanya nabi-nabi itu selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya bla bla bla, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau begini, beginilah firman Tuhan, jangan berzina, begini. Yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Sedangkan nabi itu berbuat kesalahan. Musa di dalam Bible selalu berkata, beginilah firman Tuhan. Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Jadi yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau nabi sudah ngomong, taatilah saya, berarti itu firmannya si nabi. Tetapi Yesus sebagai sang logos, sang firman itu sendiri, makanya dia berkata, aku berkata kepadamu. Aku berkata, selalu aku. Karena Yesus itu title-nya sang firman itu sendiri. Beda Yesus Oke, dengan nabi-nabi sudah. yang lain.
Nah sekarang, Boleh saya tanggapi? sekarang sebentar, sekarang sebentar. Yang Kok nggak ditaati dikasih itu, jawab saya ini? ini saya semua selesaikan. Yang ditaati Oke. itu Muhammad atau firman Allah? Sudah? Sudah. Begini, saya jawab. Anda tadi mengatakan bahwasanya umat Islam ini menuhankan Nabi Muhammad. Mm-mm. Ya, itu Fakta poinnya itu. saya terima. Fakta itu. Ya. Hmm. Padahal Bang Edis, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah. Makanya di Bohong. dalam hadis qudsi, loh, Bohong. sebentar dulu. Silakan. Abang Edis tadi ngomong saya dengarkan. Oke, silakan. Makanya di dalam hadis qudsi Allah mengatakan Adzabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Apa-apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, pengetahuan Nabi Muhammad itu semua dariku kata Allah. Jadi ketika kami mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, kita juga mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, penyampai firman Allah. Selamat datang dalam kebenaran. Saya catat ya. Saya catat. Oke. Saya catat. Tadi Anda Oke. mengatakan. Pertanyaan saya kan Bang Edis ini terus bertanya ke saya. Sebentar. Saya nggak boleh saya bertanya ini bantah gimana? dulu. Saya bantah dulu. Silakan Anda bantah perkataan saya. Anda membantah perkataan saya. Kenapa statement saya tidak boleh bertanya ke Bang Edis? Kenapa nggak boleh? Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Oke, sebentar lagi saya mau tanya ya. Baik, baik. Ya. Tadi Anda mengatakan Oke. bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah, betul? Iya, betul. Oke, jadi yang kalian patuhi itu firman Allah atau Muhammad? Firman Allah apa Muhammad? Maksudnya coba ulang lagi. Nah, Dengar. berat. Mohon Ini maaf. udah mulai berat ini, berat. Loh, enggak, bukan berat. Beneran enggak kedengeran. Jaringannya putus-putus Bang Oke. Edi. Saya coba. Siapakah yang orang Islam taati? A. Firman Allah. B. Muhammad. Dua-duanya karena satu paket. Dua-duanya. Oke. Loh iya. Berarti kalau Muhammad yang ditaati, maka itu adalah perkataannya Muhammad, orangnya, betul? Oh, enggak. Enggak. Oke, saya kasih contoh, saya kasih contoh, saya kasih contoh. Loh, boleh saya jawab itu ya? Saya kasih jawab ya. contoh. Dengar dulu, saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh. Oke. Ketika umat Muslim menciumi batu di Arab, apakah itu firman Allah atau Tidak ada di perintahnya dalam Muhammad? secara spesifik kita mencium batu Hajar Aswad di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Secara Berarti spesifik perintahnya ya. siapa? Itu adalah sunnah Rasul. Perintah siapa? Bukan perintah itu Bang. Tidak ada Bukan perintah. Coba tunjukkan. Makanya saya bilang berarti Tunjukkan umat datanya Muslim kalau sebentar. kita Katanya diperintah tadi untuk mencium katanya batu. tadi mengikuti firman Allah yang disampaikan Muhammad. Oke. Sekarang ternyata mengikuti perintah pribadi Muhammad. Gimana nih? Loh Bang Edis, secara spesifik di dalam Al-Quran memang tidak ada menjelaskan terkait masalah kita mencium Hajar Aswad. Yang adanya itu di hadis. Kenapa Bang Edis? Di dalam beragama Islam, kita memahami agama Islam itu butuh 4. Al-Quran, pedoman utama. Yang kedua hadis Rasulullah. Yang ketiga ijma'ul ulama. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Kemudian qiyas. Di dalam Al-Quran tidak ada narkoboy. Di dalam hadis tidak ada narkoboy. Makanya ada qiyasul ulama, qiyasul ilmi dan sebagainya. Itu di dalam memahami kami, di Sudah. dalam memahami Al-Quran. Lalu Oke, saya jadi mau bertanya, nyium kabar batu, sebentar. nyium batu perintah siapa? Itu bukan perintah Bang, sunnah. Qauli fi'li takriri dalam Berarti hadis umat Rasulullah Muslim itu, mengikuti Bang. siapa? Mengikuti Nabi Muhammad. Iya, terus kenapa Anda kait-kaitan dengan Allah? Loh karena Allah memerintahkan taatilah apa yang dibawa Nabi Muhammad. Oke, Itu di perintah mana Allah. dalam Quran Qul Allah menyuruh atiullah Muhammad wa untuk Rasul. mencium batu? Oke, saya jawab. Saya jawab ya, gantian ngomongnya ya Bangku, yang cakep. Bang,
di dalam agama Islam kita itu harus mentaati dua-duanya. Yang pertama Makanya Allah, saya yang kedua bilang Rasul. berarti kalian ngikutin ajaran pribadinya Muhammad. Loh, Loh, gimana Bang, sih? antum tahu dak? Kul atiullah war rasul. Itu Iya, Allah yang makanya mengatakan. saya bilang, lalu kenapa kalian mengkait-kaitkan apa yang dikatakan Muhammad itu berasal dari Allah? Sekarang saya tanya, apakah seluruh Kalau dari tadi yang dikatakan abang tanya Muhammad terus. itu berasal Saya dari Allah? Kapan waktunya bertanya, Bang? Gimana? Ini tema kita, buktikan Muhammad tidak sejajar dengan Allah. Oke, saya Nah sekarang barang kasih data ke siapa abang. yang mengikuti Muhammad sama saja dengan mengikuti Allah, betul? Oke, betul. Saya jawab Nah, ya. mengikuti Muhammad itu dalam pengertian omongannya pribadi Muhammad, manusianya Muhammad, atau apa yang berasal dari Allah? Apa-apa yang difirmankan oleh Nabi Muhammad, apa-apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu. Berarti omongan pribadinya Muhammad. Udah? Loh, bukan dari Allah. Logos kata antum Dari itu, Allah. bukan iPen. Berarti nyium batu itu dari Iya. Allah. Mencium batu dari Apa? Allah. Nabi Muhammad. Udah kalau udah begini udah mulai nih. Nyium-nyiumin batu. Aduh nih saya kasih gambar nih. Saya kasih gambarnya nih. Saya kasih Oke, gambarnya. oke. Aduh, memang berat mereka ini teman-teman. Nih sekarang saya kasih gambarnya nih. Oke. Perhatikan ya, tunjukkan. perhatikan. Kita ngobrol ya. Baik, Jangan perhatikan. turunkan loh ya, kita ngobrol loh. Oke. Saya belum Ketika tanya umat soalnya. muslim nyium-nyiumin batu ini, Ya, apakah Kenapa? itu perintah Allah? secara spesifik dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Berarti perintah siapa nyium-nyiumin batu? Tunjukkan datanya kalau kita diperintah cium batu. Ada ndak? Ya sudah, ngapain kalian cium-cium batu? Sunnah, Bang. Makanya di dalam hadis itu ada qauli fi'li Oke, takdiri. Muhammad. Oke, gini aja lah. Muhammad nyiumin batu disuruh siapa? Siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin sebongkah batu ini? Bang, ketika umat Islam mencium batu itu, sebentar saya Enggak. jawab ini. Ketika Karena Muhammad mengikut- nyiumin sebongkah batu ini, perintah siapa itu? Karena dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri, Bang. Iya, siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Loh, Nabi Muhammad sendiri dia Iya, melakukan hal makanya itu. saya bilang kalian itu ngikutin dirinya Muhammad, pribadinya Muhammad. Betul. Astagfirullahaladzim. Loh, makanya saya bilang kalian itu penuhan manusia, Oke. penuhan Muhammad. Oke. Sudah Gantian- akui gantian kalian menuhankan ngomongnya. Muhammad. Oh, tidak. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya, saya jelaskan. Di dalam Tadi Al-Quran barang kata siapa Abang sejajar. yang dia mengikuti hawa nafsunya, taat kepada hawa nafsunya secara mutlak, berarti dia menuhankan hawa nafsu, betul? Iya, Bang, betul itu, Bang. Ayatnya betul, Bang. Lah terus kenapa kalian jadi standar ganda? Siapa yang mengatakan standar ganda, Bang? Ketika Begini, seseorang, ketika seseorang Jangan- taat, ja- patuh, tahluk kepada iblis, dia menuhankan siapa? Bang. Kenapa? Oke, kamu banyak kenapa-kenapanya di bawah saja. Kenapa? Kenapa kita udah ngomong capek berbusa-busa. Kenapa? Aduh, silakan yuk. Yang muslim. Kita kasih naik ya. Ada sebentar. Nobker. Siapa Nobker ini? Kita kasih naik Nobker 00. Namanya Nobker. Halo Nobker. Halo. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Kita kasih naik Mbah Azam bin Laundi. Oke, Mbah Azam. Oke, Mbah Azam.
Ya teman-teman ya, ada 17.700 orang ini yang menonton di live TikTok, dan ada beberapa ribu orang di YouTube ya. Halo Mbah Azam. Selamat malam Mbah Azam. Halo Saudara Azam. Oke, baik ya. Tidak bisa bicara teman-teman. Kita turunkan di bawah. Kita berikan kesempatan ya kepada muslim yang lain. Ada Ahmad Ismail. Oke, Ahmad Ismail. Ya, selamat malam Ahmad Ismail. Halo Ahmad Ismail. Sebentar ya, saya tampilkan dulu lagi yang tadi di layar ini. Nah ini. Oke, terpental lagi. Teman-teman muslim, tolong jangan grogi ya. Kalau misalnya kalian agak sedikit panik atau misalnya mengalami gangguan ya keringat dingin, ya boleh didampingi oleh 3 atau 4 orang ustadz ya. Boleh panggil ustadz-ustadz supaya berdiri di sekeliling Anda ya, 4 atau 3 orang. Jadi kalau Anda naik ke sini, Anda bisa bicara begitu ya. Jangan Anda naik ke sini, Anda seperti membuktikan bahwasanya Islam tidak mampu lagi berargumen ya. Oke. Kita kasih naik ada M Azdan. Oke, M Azdan. Ya, saudara M Azdan, muslim bang? M Azdan, apakah Anda seorang muslim? Nah, terpental. Berat saudara-saudara. Oke, kita iklan dulu saja ya. Kita iklan saja dulu. Kalau muslim sudah mulai panik, udah mulai nggak bisa ngomong begitu, kita iklan. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa ya teman-teman sekalian, kita ada program atau kita ada mimpi untuk mendirikan sebuah tempat atau sebuah rumah apologet ya teman-teman ya. Fungsi dari rumah apologet ini adalah apa? Pertama, sebagai tempat untuk berapologetika ya, sebagai naungan atau tempat atau ruangan untuk berapologetika. Ya, intinya semacam ya gereja online lah begitu ya, gereja online. Dimana nanti di situ ini gerejanya unik teman-teman. Kenapa saya katakan unik? Karena jamaahnya itu mayoritas muslim. Nah, iya. Yang datang bisa dari agama apa saja, ya kan? Hadir, bisa tanya jawab, bisa diskusi, bahkan bisa berdebat seperti itu. Silahkan ya. Nah, jadi teman-teman boleh, bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk ikut mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa support dengan cara mampir ke profil. Teman-teman lihat nanti di profil di situ ada link untuk kolekte. Jadi teman-teman bisa cek langsung di profil saya ya, di profil yang Anda lihat. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat di tulisan berjalan. Nah teman-teman sudah saya pinkan ya teman-teman ya ini. Nah, untuk kolektor rumah apologet, teman-teman atas namanya ini ya, nama saya sendiri ya teman-teman ya, Edis. Kalau teman-teman ada yang begini tapi tidak atas nama Edis, saya pastikan itu palsu ya teman-teman ya. Nomornya ini. Nah teman-teman ya, silakan screenshot, tangkap layarnya. Kita iklan. Kalau muslim udah mulai diem, nggak bisa ngomong, panik, gelagapan, kita iklan ya teman-teman ya. Itu ciri-cirinya teman-teman. Ciri-cirinya. Kalau muslim naik udah nggak bisa bicara, itu kita iklan teman-teman. Nah, lihat ya. Silakan teman-teman screenshot, tangkap layarnya di sini, kelihatan teman-teman ya. Atau teman-teman yang nonton di YouTube Edis TV, ada link berjalan, ada tulisan berjalan. Jadi teman-teman bisa support di situ. Oke? Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, silahkan ya teman-teman muslim.
Ajukan permintaan naik Anda. Silahkan Anda boleh didampingi oleh Ustadz kalau Anda mulai panik, mulai grogi. Yuk, silahkan. Iya, ada siapa ini? Raden Sidabutar. Waduh, Raden. Raden Muslim, Bang. Oke, ini nampaknya kepencet lagi nih, teman-teman ya. Jadi saya turunkan ya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ada Zian. Oke, kita kasih naik Zian. Oke. Ya, selamat malam Bang Zian. Halo? Bang Zian? Macet lagi, macet. Halo Bang Zian? Oke lah, macet lagi teman-teman ya. Memang berat teman-teman ya. Jadi memang selama kita diskusi ini banyak kaum muslimin wal muslimat itu babak belur ya, habis-habisan. Jadi saya mohon maaf ya atas babak belurnya, atas kalang kabutnya kaum muslimin wal muslimat yang naik ke channel Edis TV. Saya mohon maaf. Itu bukan faktor kesengajaan, melainkan karena dianya nekat yang nyata. Udah tahu kalau jangan berilmu jangan naik kemari, malah naik kemari, akhirnya menunjukkan kebotolannya. Ayo silakan. Ayo. Kita kasih naik ada Bang Faisal. Oke, kita kasih naik ada Bang Faisal. Ya, selamat malam Bang Faisal. Halo? Jangan grogi Bang Faisal. Kan? Diam kan? Berat. Oke, kita hanya kasih kesempatan satu kali ya teman-teman ya. Kita hanya beri kesempatan sekali. Ketika mereka naik kemari tidak mampu berkata apa-apa, ya kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke, ada ADV Asri SH. Waduh, banyak sekali nih title. Asri SH MH Bareskrim Polri. Waduh, Bareskrim. Baserkrim, es krim. Ayo silakan. ADV Asri. Silakan Bang, nyalakan kamera. Saya Kristen Bang, saya hanya Kristen. Selalu Tuhan yang berkati. Amin. Oke, kupikir tadi apa es krim gitu tulisannya. Oke, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain nih Bang ya. Enggak, saya hanya ngomong semangat terus, Tuhan yang berkati karirnya. Amin, siap Bang. Oke, kita turunkan dulu ya Bang ya. Ini banyak kali Bang titlenya Bang ini. Ya. Asri SH CLAD CCD Tim C. Waduh Bang, pusing deh Bang lihat titlenya ini Bang. Oke ya, saya turunkan ya. Banyak kali title. Ayo silakan, silakan. Oke, ada Tabrani Al Indragiri. Wah, ini enak nih. Tabrani Al Indragiri. Ya, selamat malam Bang Tabrani. Malam Edis Sidabutar. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya. Nah, gitu dong. Gitu kan keren. Ya, Bang Tabrani. Berhubung gini Bang, aku mau nanya dulu sama Abang nih. Abang ini kan udah lama nonton channelku ini Bang, betul? Iyalah, kita langganan sama Edis. Oh, udah langganan bahkan. Tidak bisa nonton kalau tidak nonton Edis TV, betul? Iya. Jadi teman-teman ya, banyak kaum muslimin wal muslimat, mereka sudah pindah tontonannya. Tadinya nonton ceramah subuh, tadinya nonton apa? Ya kan, Ustadz Abdul Somad.
Tadinya nonton Adi Hidayat, mereka sudah pindah ke sini. Makanya apa? Adi Hidayat yang nonton paling mentok, paling 1000 orang. Abdul Somad mentok-mentok yang nonton 400 orang. Itu pun komentarnya dimatikan. Karena apa? Karena kalau dia sempat menyalakan kolom komentarnya, pasti di situ sudah ngomong, "Hai Abdul Somad, apakah kamu melarikan diri dari Edis TV?" Gitu. Abdul Somad pasti nonton juga di sini dia. Pasti salah satu dari 16.000 orang ini yang nonton, salah satunya Abdul Somad. Gini Bang Tabrani, selama Anda nonton channel Edis TV, pernahkah Anda dapati bahwa seorang Edis TV itu memfitnah agama Islam? Dilihat dari kacamata mana, Des? Kalau orang kan melihat dengan cara mereka sendiri. Kalau saya melihat Edis memang ada dikit-dikit nyenggol. Tapi memfitnah ada nggak? Menfitnah itu seperti apa? Saya tak Mengatakan sesuatu yang tidak demikian. Contoh, saya bilang taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Apakah ini fitnah? itu perintah tuh, Des. Iya, bukan fitnah. Makanya saya bilang umat muslim itu taat kepada anaknya Abdullah, anaknya Aminah, namanya Muhammad. Nah, taat sama anaknya Muhammad ini setara dengan taat kepada Allah, betul? Betul? Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah, sama saja taat kepada Allah. Betul? Memang begitu deh ajarannya, Des. Iya, itulah ajaran agama Islam. Taatnya sama anaknya Aminah. Ini mengejek tuh, Des. Loh, Taat kepada Rasul dalam arti katanya. bagaimana Memang mungkin Bang Tabrani? Bagaimana mungkin ketaatan kepada anaknya Aminah itu sama dengan ketaatan kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, konon katanya. Masa iya patuh kepada anaknya Aminah sama dengan patuh kepada Allah? Ya, anak Aminah ini anak pilihan, Des. Anak pilihan. Beda taatnya dengan Edis, taat kepada Edis, taat itu baru beda. Beda, betul. Saya setuju. Nah, begini Bang Tabrani. Kepada Rasul itu perintah agama. Oke. Betul, Des. Oke. Tapi kalau ketaat Menurut kepada Allah, Al-Quran, kepada Edis, harus nonton Edis tiap malam. Kalau tak nonton Edis, keluar dari Islam. Itu kita. Betul. Umat Muslim tidak dibolehkan atau diwajibkan mentaati Edis TV secara mutlak. Nggak boleh, nanti jadi menuhankan. Betul? Iyalah, makanya saya bilang tadi taat sama Begini Bang Edis. Tabrani. Bang Tabrani, ini penting nih. Kawasan. Ini penting nih Bang Tabrani. Ini penting ya. Ketika ada seseorang dia mengikuti syaiton, taat kepada syaiton, menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya kepada syaiton atau iblis, berarti siapakah yang diambil oleh seseorang itu sebagai Tuhannya, yang dijadikan sebagai ilahnya, sebagai panutannya, ikutannya? Siapa? Ya tak boleh kalau pada syaitan bertaat, Des. Tak ada, Des. Iya, berarti kalau dia bertaat kepada syaiton, berarti dia menuhankan siapa? Ya syaitan itu sendirilah. Iya. Nah, masalahnya begini, Tabrani. Masalahnya begini. Umat Muslim menyerahkan ketaklukan, kepatuhan, ketaatannya itu kepada anaknya Aminah. Bahkan taat sama anaknya Aminah itu setara dengan taat kepada Allah. Pada setan karena Nabi Memang itu betul. dia Makanya saya bilang kalian mempertuhan anaknya Aminah. Anak Aminah dituhanin. Oke, sekarang saya tanya, Aminah patuh nggak sama Muhammad? Aminah itu sudah meninggal di ketika Nabi Muhammad itu masih kecil. Berarti dia tidak mentaati Muhammad. Ya nama anaknya, tapi dia tidak. Gimana dia caranya taat sama Allah kalau dia nggak taat sama Muhammad? Gimana? Gimana caranya dia taat sama Allah kalau nggak taat sama Muhammad? Nabi Muhammad itu diangkat
Muhammad jadi rasul umur 40 tahun, Dis. Kan nggak nyambung, Sedangkan Bang Tabrani. itu Bang Tabrani, tinggal Aminah nuhanin meninggal siapa? di- Sebentar. Ibunya Muhammad nuhanin siapa? Ketika itu belum ada Islam, Dis. Berarti nggak punya Belum Tuhan. ada. Berarti ibunya Muhammad nggak punya Tuhan, betul? Ya sudah, siapa Tuhannya dia? Ya tetap Allah Subhanahu wa taala, Dis. Gimana caranya patuh sama Allah sedangkan bagaimana caranya taat sama Allahnya? Oh, Muhammad belum ada, gimana? Sedangkan mentaati Allah itu nggak bisa tanpa mentaati Muhammad. Orang-orang Gimana? yang Sebentar, saya ulangi. Sebentar, saya ulangi. Barang siapa yang taat kepada anaknya Aminah sama saja dengan taat kepada Allah, betul? memang betul, Dis. Tapi Betul. jangan Sebentar, diputar-putar, Dis. sebentar. Aminah Putar-putar sendiri, lah. sebentar. Aminah sendiri tidak taat sama Muhammad, betul? Taat nggak dia sama Muhammad? Ketika itu Nabi Muhammad belum rasul, Dis. Nggak bisa dibilang dia taat kepada Muhammad, tapi ketika itu ada syariat yang ketika Nabi belum jadi rasul, itu ada syariat terdahulu, itu Alkitab, adanya rahib-rahib, adanya agama-agama tauhid. Berarti Itu, Dis. sebelum Muhammad lahir, orang Arab suku Quraisy sudah tauhid. Ketika itu yang disebut di zaman itu zamannya anta beranta, di zaman kegelapan. Tadi katanya udah tauhid, sekarang kegelapan. Ini yang benar yang mana? Ketika Muhammad lahir, Muhammad itu punya masyarakat nggak? Punya lingkungan nggak dia? Tahu namanya. Lingkungan dia itu jahiliyah atau tauhid? Dia begini, Des. Dulu, Des. Ini ada dua pendapat dua ulama nih, Des, terhadap orang tua. Dalam satu ulama yang mengatakan ketika seseorang melahirkan anak, berarti dia anak ini menjadi rasul. Maka orang tua itu terjaga daripada perbuatan yang jahat, istilahnya perbuatan yang menentang tauhid. Aduh, Ada Bang yang Tabrani ini mengatakan tidak nyambung. sama- Begini, Bang Tabrani, dengar ya, begini. Siap, edisi dah putar. Ketika Muhammad lahir, Tapi kacamatamu bagus sekali di sekarang, Dis. Dan kau ganti ketika kacamata kau. jangan lari-lari lah dulu, Bang. Ketika Muhammad usah lahir, lari. dia itu tidak lahir di sebuah kampung yang nggak ada orang, betul? Betul, Dis. Dia lahir ada masyarakat di situ, betul? Kau namanya, Dis. Nah, kaum di mana Muhammad lahir itu mereka tauhid atau penyembah berhala? Ketika itu penyembah berhala, Dis. Penyembah berhala. Tapi itu Emaknya semua Muhammad kaum menyembah Quraisy berhala juga enggak? Penyembah berhala. Perlu Oke. dikatakan, Dis. Sebentar, Tapi ketika anaknya itu- Muhammad, sebentar, ibunya Muhammad. Kaum Mekah itu yang menyembah berhala. Oke, ibunya Muhammad menyembah berhala juga enggak? Dalam satu riwayat dikatakan yang saya dengar dari tuan-tuan guru, itu Siti Aminah itu dengan Abdullah itu adalah orang yang terjaga dari penyembahan berhala. Kenapa dikatakan masuk neraka sama Muhammad? Ngomongin dia masuk neraka. Oke. Di dalam sebuah hadis, Muhammad meminta ampunan supaya dosa orang tuanya diampuni, tetapi tidak diampuni, betul? Itu tuh bukan orang tua Nabi Muhammad, itu pamannya, Dis. Oke, sebentar, perhatikan ya. Apakah bapaknya Muhammad di neraka? Yang bagus aja, Dis. Pendapat ulama ada Ketakutan ini kayaknya Indra. sudah butar. Sebentar ya, kita tunjukkan hadis tentang bapak Muhammad di neraka, ya. Sebentar, bapaknya Muhammad menurut hadis itu di neraka, makanya Muhammad minta pengampunan nggak diampuni. Oh, sebentar. Memang ada dua pendapat. Dis, itu perbedaan pendapat ulama, Dis. Memang Kok pendapat ada bersifat ulama? mengatakan Mana lebih tinggi pendapat ulama apa perkataan Muhammad? ulama ini kan warasatul anbiya, Dis. Baik, silakan saya tunjukkan bahwasanya Muhammad itu pernah meminta ampunan agar bapaknya itu Memang ada, Dis. Memang betul. Ada sebagian ulama mengatakan. kok jadi ulama sih Muhammad loh. Muhammad pernah dalam sebuah riwayat meminta ampunan. Muhammad, Dis. Tapi kita menengok daripada perkataan ulama. Oke, baik. Yang sudah mempelajari. Kita tampilkan saja ya, kita tampilkan ayatnya. Kita tampilkan ya. Perhatikan.
Abang Tabrani Al-Indragiri, perhatikan. Siap edisi Dabutar. Hadis riwayat Anas bin Malik menceritakan sebagai berikut. Perhatikan. Artinya, Des. Tahu, Des. salah, dengar dulu. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka." Iya, Sekarang saya itu tanya, benar. bapaknya Muhammad. Menggunakan hadis itu, Dis. Ulama itu Bapaknya Muhammad di neraka. Bahkan Muhammad pernah meminta pengampunan, tapi pengampunannya ditolak karena bapaknya Muhammad di neraka. Betul? itu Betul. hadis yang sebagian ulama berpendapat seperti itu, Edis. Jangan ulamanya dulu, jangan ulamanya. Ini Muhammad nggak yang bilang bahwa bapaknya di neraka? Berat, saudara-saudara. Mas Allah itu kita katakan di neraka, kita nggak berani deh. Ilmu kita Loh, nggak sampai situ. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka, Muhammadnya sendiri. Siapa yang ngomong kalau bapaknya Muhammad di neraka? Muhammad gimana? Betul. Loh, kok jadi saya yang disalahin? Orang Muhammad yang ngomong, bapaknya dia di neraka, gimana? Nih, hadis lain nih. Dari Nabi nih, artinya Nabi Muhammad menziarahi makam ibunya. Di sana beliau menangis. Ya kan? Sehingga para sahabat di sekitarnya, dengar dulu dengar. Oh, nangis deh. Dengar ya. Ya, saya kan ingin membayangkan bagaimana Nabi bersedih, ya kan? Nabi menziarahi makam ibunya. Dengar dulu, aduh, Tabrani, dengar dulu. Di sana Nabi menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah mengatakan, "Kepada Allah aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku." Dia minta ampun, tapi tidak diampuni ibunya, betul? Kalau menziarahi boleh, tapi untuk meminta ampun tidak boleh, betul? Betul? Nah, terdiam saudara-saudara. Berat yang nyata. Berpaham. Karena saya pegang ulama yang mengatakan Nabi orang tuanya di surga. Itu memang ada hadis itu. Ulama bilang orang tuanya di surga. Muhammad bilang orang tuanya di neraka. Yang bener yang mana? Logikanya begini deh, logikanya. Seorang anak yang baik akan dilahirkan dari orang tua yang Belum tentu, baik, belum tentu. Contohnya Ibrahim. Orang tuanya Ibrahim penyembah berhala nggak? gimana ini? Nah, gimana? Di dalam Al-Quran, orang tuanya Ibrahim itu penyembah berhala, bahkan kampung sekitarnya, betul? Tetapi ini beda, Dis. Pengecualian terhadap Kok Nabi Muhammad. pengecualian lagi nih Tabrani? Begini Tabrani. Pertama, di dalam sebuah diskusi, kita itu harus jujur. Ya kan? Jangan menipu diri sendiri. Memang ganteng kali, Dis, kacamatamu. Wah, malah lari ke kacamata, ini gimana ini? Oke lah, Tabrani. Kita berikan kesempatan lah kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Nanti lah Dis emosi pula kau. Terus gimana, Bang, lari-lari kemana pun? Yang dibahas apa? Kita sedang membahas bagaimana Muhammad itu mentaati seorang manusia yang bernama Muhammad, anaknya Aminah dan Abdullah, sama saja dengan mentaati Tapi, Allah, Dis, betul?
Ini Dis, kalau dalam channel kau nih, kau kan mengiring-giring, tak bisa. Lakum dinukum waliyadin aja Dis. Nah, Bisa, giliran Dis. bagaimana dengan ustadz-ustadz kalian yang membahas agama Kristen? Itu kan dakwah, Dis, itu ya. Itu kan dakwah. Kalau orang Kristen jawab, agama masing-masing aja lah. Agama masing-masing aja. Kampung kau tuh di Porsea sana. Gaswat mereka ini, saudara-saudara. Gaswat. Kau bahas sana, kau tengok kampung kau nggak pulang-pulang kau di luar negeri. Dengar dulu atau berani Al-Indragiri. Kita ini Sama supaya kita, adil. Tetangga kita tuh, kampung kita tuh tetangga di sini. Iya, maksud saya biar kita adil tuh begini. Kalau umat Islam boleh membahas agama Kristen, kenapa orang Kristen tidak boleh bahas agama Islam? Selagi itu fakta, begini, Tabrani. Selagi itu fakta, kenapa tidak boleh? Yang nggak boleh itu memfitnah. Islam memfitnah agama Kristen nggak boleh. Kristen memfitnah agama Islam nggak boleh. Tapi kalau kita membeberkan fakta-fakta boleh, betul? Betul. Nggak mau lah Dis, bilang betul-betul Dis. Jalan aja. Bapaknya Muhammad, menurut Muhammad di neraka, betul? Enggak Dis. Nah. Saya bukannya Berat ini. Menurut Muhammad, bapaknya Muhammad ada di mana? di surga Dis. Oke, saya bacakan lagi hadisnya. Inilah orang Islam nih teman-teman. Ya Tuhan, mereka menipu dirinya sendiri, saudara-saudara. Perhatikan. Nih, perhatikan ya, perhatikan. Saya nggak berpahaman yang itu Dis. Dengar dulu ya. Loh, ini bukan hadis, ini sumbernya nih. Apakah kedua orang tua Nabi termasuk apakah kedua orang tua Nabi Muhammad SAW golongan penghuni neraka? Perhatikan. Nih ya, kita jangan ngikutin pendapat, ngikutin omongannya Muhammad aja. Perhatikan nih. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggil dia, sini. Ya, dia lalu Muhammad berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di neraka." Ini Muhammad yang ngomong, gimana? Apakah saya ketika mengatakan menurut Muhammad bapaknya Muhammad di neraka saya bohong? Apakah saya bohong? Terserah mau lah Dis. Meninggal dunia. Aduh. Oke, gini aja lah, Bang Tabrani. Saya tidak mau gini. Nanti banyak yang inbox saya. Dengar, banyak inbox saya bilang begini. Kamu beraninya lawan Islam abal-abal katanya. Kamu tidak berani menghadapi Ustadz. Lihat yang saya hadapi. Lihat jenggotnya. Perhatikan. Jenggotnya sudah panjang. Makin panjang jenggotnya, makin tinggi ilmu kanuragannya. Betul. Dia ini Bang Tabrani Al-Indragiri ini, dia ini seorang ulama, seorang ustadz. Lihat saja Ustadz anu janggutnya, lihat saja buku-buku bacaannya. Hanya saja seperti saya bilang teman-teman, kalau ustadz naik kemari, dia takut mengiyakan omongan saya. Kalau ustadz naik ke sini, bukannya agama Islam itu makin ini, makin terbukti benar, makin dia mengiyakan omongan saya. Terlalu serius dalam berbicara dengan Edi, santai aja. Tetap lakum dinukum waliyadin di Edi Lo giliran ulama kalian bahas agama kami, bukan lakum dinukum waliyadin. Sedangkan ketika kami membahas agama kalian ucapkan mantra itu. Oke lah, begitu Bang Tabrani. Kita gini, menurut Anda ini, kenapa ustadz teman-teman Anda itu takut naik kemari? Ada kan lawan Edi Semarang si Zuma. Zuma mana berani naik ke sini? Si Zuma itu tidak berani ceritanya naik ke sini. Kalau saya naik tempat dia lebih dari 100 kali saya naik tempat dia itu. Tapi ketika saya bicara baru dengar
Halo. Baru dengar halo saja, si Juma udah keringat dingin. Udah langsung dibisu-bisukan, bisukan, turunkan, bisukan, turunkan. Karena mereka sangat ketakutan dengar suara saya. Nggak boleh sombong di sombong namanya. Bukan sombong, itu fakta. Ketika saya pernah gini, Bang Indra Giri. Mana, Dis? Dulu saya pernah masuk ke channel dia gini. Itu sekitar tahun waktu Covid kemarin lah, Covid. Saya masuk ke channel dia begini. Zuma, kenapa? Muhammad yang kamu ceritakan Isra Mi'raj, yang kamu ceritakan bertemu dengan Jibril di Gua Hira, sampai sekarang belum pulang, saya bilang. Belum kembali dia ke bumi. Dia masih dalam perjalanan. Makanya ketika Abu Hurairah, Bukhari dan lain-lain meriwayatkan tentang Muhammad, itu bohong semua. Loh, kenapa bohong semua? Karena Muhammad sampai sekarang belum pulang. Masih dalam perjalanan. Dia nggak percaya, dikira saya bercanda. Saya bilang, dalilnya mana? Saya tunjukin dalilnya. Surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Sesungguhnya para malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam satu hari yang kadarnya 10.000 tahun, 50.000 tahun. Betul nggak? Oke, ketika Jibril naik menghadap Allah, memang satu hari bagi Jibril itu, tapi 50.000 tahun di muka bumi, betul nggak? Makanya saya bilang ketika Muhammad dibawa oleh Jibril menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, memang sehari di sana, tapi di bumi 50.000 tahun, betul? Makanya besok waktu Muhammad sudah pulang, harusnya sahabat-sahabatnya sudah jadi fosil. Makanya sampai sekarang Muhammad belum pulang. Oh. Betul? Betul tidak? Ini sudah butar, ini sudah Nggak butar. percaya dia, teman-teman. Betulkah Jibril membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha? Betul nggak? Perbandingan dunia dengan akhirat itu beda, di. Iya, satu hari di sana 50.000 tahun di bumi, betul nggak? 1000 tahun, Dis. Oke lah, taruhlah 1000 tahun. 1000 tahun. Ketika Jibril menghadap Allah, dibutuhkan berapa lama waktunya? Dalam hitungan apanya 1 malam cuma Isra Mi'raj. Satu hari, oke, 1 hari. Tapi di bumi sudah berapa tahun? Hitungan dunianya. Kalau hitungan akhiratnya kan 1000, 1 hari itu banding 1000 tahun. 1000 tahun di mana? Di akhirat. Di bumi. Gimana sih kebalik? 1 hari Jibril menghadap Allah, 1000 tahun di bumi, benar? Iya. Berarti waktu Muhammad balik lagi ke dunia, berarti udah berapa ribu tahun di bumi? Hitungan itu tak bisa kita hitung, deh. Makanya mulai dari hari itu si Juma langsung ampun. Kalau ketemu saya, ampun bah. Dia udah ampun kalau ketemu saya. Kepala kau botak, Dis. Ya lagi cukur, gimana? Lagi cukur. Mikir kau botak, mikirkan agama Islam, Dis. Intinya yang saya bilang begitu Tabrani. Yang saya bilang bahwasanya ketika umat muslim naik kemari, mau ustadz mau orang awam, akan semakin membuat agama Islam babak belur, hancur lebur. Boleh gitu. Ini dengan penuh dengan rasa keangkara murkaan. Bukan angkara murka, saya menjawab orang-orang Islam yang membahas iman saya. Mereka udah saya undang, si Dondi saya undang, nggak berani, ketakutan. Siapa lagi? Juma nggak berani. Si Tasik Ngaji nggak berani, mereka naik ke sini. Ketika Tasik Ngaji saya tantang, Tasik Ngaji pernah saya tantang. Kalau berani Ayo kau balik ke Indonesia, aku ayo debat dengan saya bilang sama Tasik Ngaji. Ayo debat sama saya. Giliran dia saya tantang debat, buru-buru dia mengakui Muhammad itu Robnya. Buru-buru diakuin. Belum debat dia udah ngakuin, gimana? Kalau kau berani balik kau ke Indonesia, balik kau ke kampung kau, tengok kampung kau Toba lu. Nanti kan kau
kamu gitu. Biar ngapa? Biar ngapa? Nanti ketemuan kau sama Ustaz Biar Usama. ngapa? Sebentar, Program biar banyak ngapa? tadi aku tengok. Biar ngapa? Ya tetap inilah istilahnya bertukar pikiran. Tukar pikiran. Begini Tabrani, orang Islam ketika diskusi lintas agama, riwayat ya, catatan rapornya merah. Kenapa saya katakan rapornya merah? Karena ketika umat muslim debat dengan orang Kristen, jamaahnya kejang-kejang teriak Allahu Akbar, darahmu halal. Bahkan pesertanya, anggota debatnya, panelisnya mengatakan halal darahmu, boleh kamu dibunuh. Itu lagi sejarah. Kayak begitu mau ngajak debat. Kalau begitu kalian Des, banyak saudara-saudara kita Kristen yang tak bisa bikin gereja di kampung kita. Mana kayak gitu mau ngajak debat. Ada itu kan hanya alat pikiran aja. Oke lah, Tabrani, kita undang dulu muslim yang lain ya. Santailah dulu deh. Nah, udahlah, kau nggak ada ilmumu. Oke. Masa ilmu deh. Selamat malam, Tabrani. Bukan masalah ilmu, Dek. Nekat yang nyata kamu. Teman-teman sekalian, ini ada 22.700 orang ya, teman-teman ya. Kalian, saya yang muslim-muslim ya terutama, saya berikan kesempatan untuk naik dan berargumen dengan saya seputar perbandingan agama Islam dan Kristen. Ketika kalian orang awam, tahu nggak yang inbox saya itu? Beraninya kamu ngadapin tukang ojek. Ada yang bikin video tentang saya, ya kan? Dia bikin video tentang saya. Dibilang begini, ini orang semua didebatin, emak-emak didebatin, tukang ojek didebatin, tukang bakso didebatin. Loh, saya undang yang ustadz. Masalahnya apa? Masalahnya yang ustadz tidak berani naik ke sini. Saya tahu sebabnya ustadz tidak berani ke sini. Kenapa? Tahu nggak sebabnya apa? Takut dia setuju dengan saya. Karena sudah beberapa ustadz bilang begitu, saya setuju denganmu. Contoh, beberapa ustadz yang setuju dengan saya. Nih, beberapa bahkan pendebat-pendebat muslim yang setuju dengan saya. Apa? Dalam hal apa mereka setuju? Nih, dalam hal yang sangat fundamental dan sangat vital. Vital dan fundamental ketika mereka setuju dengan saya. Perhatikan. Pertama, dia setuju kepada saya bahwa umat muslim, robnya umat muslim itu mayat. Nih, perhatikan. Saya putarkan videonya. Perhatikan. Sorong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Itu pendebat muslim namanya Ar-Rashid, anggota APII. Temennya Juma itu. Dia setuju bahwa robnya umat muslim tuh mayat. Siapa lagi? Gus Wafi. Siapa lagi? Daman Al-Mantiqi. Siapa lagi? Yusuf PI. Siapa lagi? Rifa. Siapa lagi? Mereka mengakui Muhammad itu robnya umat muslim. Seandainya Abdul Somad naik kemari, saya lompat dari Monas kalau dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu robnya umat muslim. Pegang omongan saya. Kalau Abdul Somad naik ke sini diskusi dengan saya, kalau dia tidak bilang bahwa Muhammad itu robnya umat muslim, saya terjun dari Monas. Bayangin tuh. Karena apa? Karena dia tahu memang Muhammad itu robnya umat muslim. Kenapa dia nggak berani? Takut dia mengakui itu di hadapan umat. Kaget nanti umatnya. Begitu loh. Silakan. Itu yang mengakui bukan kaleng-kaleng. Tasik Ngaji belum debat dengan saya, dia belum berdebat. Buru-buru dia ngakui Muhammad itu robnya umat muslim. Kurang bagaimana? Apakah dia berani naik ke sini? Kan sederhana, pencet saja tombol itu, tombol gas itu. Kalau seandainya dia takut naik ke sini, takut saya berbuat semena-mena, saya yang datang ke channel dia, bikin dia live, saya yang datang ke channelnya Tasik Ngaji. Kurang bagaimana?
Offline. Gayanya Tasik Ngaji, kami siap debat tapi offline. Kalau offline, bayangin. Nih berapa ini? 22.700. Bayangin. Berapa banyak kerbau yang akan disembelih untuk mengasih makan 22.000 orang ini? Berapa banyak kursi, berapa banyak tenda, berapa uang yang akan dihabiskan ini untuk mengundang 22.000 orang ini? Berapa nasi padang nanti yang habis? Banyak duitnya. Online saja langsung nih, langsung. Jelas. Kalau misalnya kamu takut datang ke sini, saya yang datang ke channel kamu. Saya yang datang ke channel kamu. Nggak berani mereka. Saya sudah datang ke Uncup PI. Ayo, berani nggak kamu online? Tidak berani. Beraninya offline. Karena apa? Karena nanti mereka bisa darah halal. Darah halal. Itu. Ya. Ayo silakan yang muslim ya. Ini sudah ada fasilitas. Kita online, tinggal nonton gratis. Nggak perlu nyediakan tempat. Bayangin ini kalau 22.000 ini kamu masukkan ke Masjid Istiqlal saja, itu halaman penuh sampai keluar. Kasihan yang belakang nggak bisa ngelihat. Yang pojok sana di ujung-ujung sana dikumpulin nih di Masjid Istiqlal Jakarta. Bayangin sampai Monas ke sana dia nontonnya. Sampai pinggir-pinggiran Monas tuh, Gambir tuh penuh semua. Kagak kelihatan. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih nih ada Santi Malapurba. Oh, aduh, mulai pasien lagi. Ya, selamat malam Ibu Santi Malapurba. Selamat malam, Edi. Ya, silakan Ibu Santi, nyalakan kamera. Apa kabar Ibu Santi? Sudah makan belum? Oh, sudah. Alhamdulillah, Sudah kabarnya makan. baik. Sudah makan. Udah makan. Bunda lagi sedang makan nih. Oke, Ibu Santi apakah kerja jam segini? Iya, kerja malam, sip malam. Kerja malam, berarti Anda tidak mentaati Al-Quran Nur Karim. Menurut Al-Quran, orang Islam nggak boleh kerja malam. Gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Itu zaman dulu, zaman Rasul. Zaman dulu. Udah akhir zaman. Oke, saya tunjukkan. Iya. Saya tunjukkan ayatnya. Bahwasanya umat Muslim itu nggak boleh kerja malam. Perhatikan ya. Iya, Nih, betul. saya kecil nih. Perhatikan Iya, ya. betul, Edi, memang betul. Sabar. Saya akan tunjukkan ayatnya. Apakah umat Muslim itu boleh kerja di malam hari? Kenapa Ibu Santi Mala ini kerja di malam hari, teman-teman? Makanya jadi orang Islam tuh ribet. Perhatikan ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ayatnya di mana umat Muslim itu tidak boleh kerja di malam hari. Saya tunjukkan. Saya masih melihat saja orang-orang Islam yang kerja di malam hari ya. Perhatikan ya. Saya akan balikkan kamera saya. Nih, ini ayat Al-Quran ya. Kelihatan ya Ibu Santi Mala ya. Kelihatan. Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan Iya, betul. agar kamu mencari rezeki ya, sebagian karunia-karunia-Nya Iya. di siang hari. Iya, Jadi betul. malam diciptakan untuk Allah, biar untuk apa? Diciptakan Allah untuk apa? Untuk kita, untuk beribadah sama Dia. Malam diciptakan untuk apa? Malam untuk kita beribadah dengan Dia, rehat, beribadah dengan Dia, sholat Dia tahajud. jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, betul?
Betul. Iya, kenapa Ibu Santi malam tidak beristirahat, malah kerja? Tapi ada tuntutan dari kilang. Tuntutan Tempat dari kerja suruh kerja kilang. 2 shift. Jadi Mana yang lebih kerja Anda apa? taati, kilang atau Allah? Dua-dua. Karena Kilang pun ya. karena Anda tidak mengikuti Al-Qur'an. Oke lah, tidak masalah teman-teman ya. Artinya orang mencari rezeki, orang mencari nafkah itu bagus, ya kan? Hanya saja menurut Quran itu siang hari bukan malam hari. Betul. Tapi Oke. negara kita ini, di negara kita, kalau negara Arab katanya malam hari memang nggak ada cari kerja, nggak ada kerja wanitanya tahu. Iya. Tapi di negeri kita ini, negeri Asia ya, kenapa ada malam yang itu kan? Bunda pun Iya. pernah merungut juga tahu. Oke, baik, silakan Pernah juga ini Bunda Ibu Santi merungut. Mala apa kemarin kan kita punya isu tentang minum darah Muhammad. Udah, aku lagi tengah makan. Ya kok sebut-sebut tuh. Loh, kemarin Aku tengah katanya makan, mau lihat. dicari kebenarannya. Udah, masalah soal darah gak usah cerita. Masalah kencing jangan cerita. Aku geli. Oke? Geli, teman-teman. Geli. Edi, Bunda nak tanya kamu nih, Di. Apa itu? Nak tanya kamu. Laki-laki Kristen disunat tak? Ada yang disunat, ada yang enggak. Namanya kalau sunat itu nggak perkara wajib, dia hanya sunat, dibuat pahala, nggak dibuat nggak berdosa. Di dalam Hanya Al-Quran cuma- nggak ada, Bu Santi, nggak ada dalam Quran disuruh untuk sunat, nggak ada. Nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Itu pengikut apalah, pengikut utusan kita masing-masing lah, ya kan. Sebab dari segi kesehatan, kenapa laki-laki itu harus disunat? Katanya dia punya itu, kalau berlebih, itu yang buatkan katanya ada kotoran-kotoran itu tersangkut di dekat kulit-kulitnya itu. Makanya disuruh sunat, kata dokter. Jadi nggak ada kaitannya Kira dengan. ramai lah. Jadi nggak ada kaitannya dengan agama ya? Nggak ada kaitan dengan agama. Oke. Sebab itu perkara sunat. Oke. Ya, kalau sunat Tapi itu maksudnya- intinya Al-Quran tidak memerintahkan ya. Itu ada hadis saja. Itu pun Rasulullah hanya minta kalau mau melakukannya. Berarti sunat itu wajib atau Kalau tidak? Tidak. Sunat itu perkara macam apa? Kalau kita kerjakan pahala, nggak dikerjakan nggak berdosa. Itu. Oke, Itu berarti maksudnya sunat. tidak wajib berkitan menurut agama Islam. Iya, nggak wajib. Nggak wajib. Nggak diikuti pun nggak jadi masalah. Tuh, dengar tuh kaum muslimin. Menurut Ibu Santi Malapurba, Ustazah Santi Malapurba, khitan tidak wajib, betul? Betul. Tidak wajib. wajib. Dengar tuh kaum Tapi dia muslimin. sunat. Dia sunat. Karena apa tidak wajib? Sunat. Karena tidak ada dalam Al-Quran, betul? Betul. Cuma Contoh-contoh. Rasulullah pesan. Contoh-contoh yang Rasulullah tidak ada berkata. dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalnya, sholat 5 kali ada nggak dalam Quran? Ada? Dari mana ada? Ada. Coba tunjukin ayatnya Ada, di mana? sholat 5 Di mana kali. sholat 5 kali dalam Di Quran? surah An-Nisa. Anissa Surah berapa? Baca jalan dari ayat pertama sampai habis. Nanti Yah, lupa ya itu. kapan kelarnya? Sebab Bunda ada baca di surah An-Nisa. Ya, nggak ada. Di dalam Quran tidak ada sholat itu 5 kali sehari. Kalau ada yang bisa tunjuk sholat 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Saya itu sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali khatam. Dari Al-Fatihah, Anas Al-Fatihah, bolak-balik. Tidak ada dalam Quran, wahai kaum muslimin, sholatlah kamu 5 kali sehari. Nggak ada. Nekat yang Kalau nyata. wajib di situ ada loh. Ya di mana Kalau wajib ayatnya? Ada 5. Ayatnya di Di mana? surah An-Nisa harus tengok. Iya, Anisanya ayat berapa? Anissa kan Ayat nomor panjang.
Bunda gak ingat doa ayat berapa. Kau itulah baca lah dari teman-teman, bukti pertama sampai nyata. habis. Bukti nyata umat muslim tidak Tapi, bisa menunjukkan maklum, dalilnya. yang jelasnya, Edi, yang jelasnya Bunda pernah baca itu sama Oke, ada beginilah. sholat 5 waktu. Beginilah Bu Santi Malapurba. Pertama-tama satu, Anda sendiri saja tidak mengikuti Al-Qur'an. Disuruh siang untuk beristirahat, malam siang untuk mencari nafkah, malam untuk beristirahat, tidak Anda kerjakan. Betul. Sayang, dengar ya, Yang, ya. Yang penting yang kita harus kita lakukan rukun Islam itu sama rukun iman. Kalau rukun Islam itu kita sempurna dan rukun iman itu kita sempurna, insya Allah dijamin masuk surga. Untuk apa lagi yang lain-lain itu yang dipertikaikan? Yang kuncinya adalah rukun iman dengan rukun Islam itu Salah. yang dipegang. Salah, Bu Santi Mala, salah. Apa? Masuk Apa yang surga salahnya? dalam agama Islam itu sangat sederhana. Ih, sayang, menjalankan rukun Islam itu bukannya senang. Enggak, jangan dibikin repot, Bukan jangan senang. fitnah. Gini, menurut Muhammad masuk agama Islam itu sangat gampang. Cukup dengan mengucapkan syahadat. Ya, Betul nggak? masuk Islam sangat senang, tapi melaksanakan rukun Islam kata Rasulullah sangat tergelincir. Kita tidak begini, Bu sedikit. Santi Mala, dengarkan Bu Santi Mala. Kita tidak bicara betapa beratnya menjalankan syariat Islam. Saya nggak bicara itu. Betapa mudahnya masuk surga dalam agama Islam. Iya betul. Hanya dengan Mudah. mengucapkan syahadat, Ucap betul? la ilaha illallah masuk Islam. Itu saja. Bukan masuk Islam, masuk surga. Betul? Iya betul. Iya. Hanya dengan mengucapkan syahadat, bener nggak? Tapi di waktu karatul maut. Waktu sakaratul maut. sayang. Iya, di karatul Di mana maut. di situ Kalau waktu kara- sakaratul mautnya? dengar Di sini, mana sih? dengar ya. Dengar nih. Dengar Bunda cakap ya. Kata Rasulullah, kalau kita di karatul maut bukan semestinya orang Islam. Katalah dia itu non Islam ya. Tapi dia di karatul maut, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah begitu mudah. Itu atas kehendak Allah, karena Allah yang pilih dia kan gitu ya. Tidak benar. Itu tidak benar. Bukan tidak benar, ini kenyataan. Menurut hadis, barang siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Sayang, di waktu karatul maut dia menjaminkan dia. Gak ada masuk surga atau sakaratul tidaknya. mautnya. Udah gini aja, Eh, selesaikan dulu makannya, nanti datang lagi ke sini kalau sudah tersedia Oke, hadisnya. iya. Sayang, ini udah waktu masuk kerja. Oke ya, Ya, sampai sini aja silakan dulu Bu ya. Santi Mala ya, Oke. silakan. Saya turunkan ya. Bye. Ya, Ya. turunkan. Oke. Alhamdulillah teman-teman, kita bersyukur ya karena kita sudah mendengarkan bersama-sama sebuah diskusi yang menarik dari Bang Edis ya, bagaimana dia menjawab para kaum polemikus ya, dan juga bagaimana dia kemudian mempertanyakan kembali iman mereka ya. Seperti yang sering sekali saya katakan, kalau teman-teman mengikuti yang saya sering sampaikan, bahwa kurang lebih bertahun-tahun itu orang Kristen dalam tanda kutip tidak berani ya mempertanyakan iman Islam ya. Kenapa? Karena orang Kristen takut ya, itu sudah jelas. Kenapa mereka takut? Di Indonesia mereka ini, kaum muslim ini mayoritas ya, mereka mayoritas, dan orang Kristen tentu tidak berani untuk selalu membahas kitab sucinya orang Islam ya. Orang Kristen tentu tidak memiliki keberanian ya untuk selalu membahas kitab suci orang Kristen, apalagi ketika dalam diskusi lintas agama misalkan orang Kristen lebih condong defensif ya. Ditanya kitab suci Alkitab, dijawab itu dong. Dari awal perdebatan sampai akhirnya perdebatan hanya Alkitab yang dibahas. Bertahun-tahun hal demikian terjadi ya. Kalau kita sedikit saja menyinggung iman mereka, mempertanyakan iman mereka, mereka tidak
tidak bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kita berkaitan dengan kitab suci mereka. Tetapi kalau mereka yang bertanya tentang kitab suci kita, kayak itu hal yang biasa aja, hal yang normal aja, hal yang kayak perlu untuk mereka lakukan gitu. Ya, itu yang terjadi selama bertahun-tahun di Indonesia ini, teman-teman. Namun di akhir-akhir ini, ketika media sosial semakin berkembang, bahkan generasi-generasi Kristen baru yang hebat-hebat mulai muncul, ya Edis TV sudah ada, ya kan, Bang Yosep sudah ada, Agatha sudah ada, Sofiatul Al-Hayat sudah ada. Semua mereka ini adalah momok yang sangat menakutkan bagi mereka, teman-teman. Mereka takut terhadap orang-orang Kristen atau apologet-apologet yang hebat seperti mereka untuk berdiskusi dengan mereka. Makanya kalau dalam media sosial atau diskusi online, mereka itu nggak berani gitu. Lihat aja Abdul Somad nggak berani, si Tasik Ngaji juga malah, aku mau diskusi tapi maunya onsite, kami yang siapkan tempat, katanya. Nah, kalau mereka yang siapkan tempat, teman-teman harus ingat pengalaman dari Rudy Yohanes atau sang debaters yang menceritakan pengalamannya ketika dia berdiskusi dengan Pak Insan Mokoginta. Kalian tahu Insan Mokoginta kan? Di mana dulu Insan Mokoginta itu berdiskusi dengan sang debaters atau Rudy Yohanes. Di dalam diskusi itu, ya sesuai dengan kesaksian dari Pak sang debaters, dia mempertanyakan tentang sunat Nabi Muhammad. Kalau ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sunat, saya hari ini masuk Islam, katanya gitu kan. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu membuktikan pertanyaan spektakuler dari Yohanes. Tidak ada satupun. Tetapi ketika mereka tidak mampu menjawab, yang sering terjadi juga dengan Edis, ya, kalau teman-teman ikut Edis, ujung-ujungnya tanya, alamat rumahmu di mana? Nah, itu juga yang terjadi sama Rudy Yohanes, ya. Ketika dia bertanya dan tidak ada satupun yang bisa menjawab, mereka bertanya, mereka langsung bilang, kamu halal. Kamu bertanya, berani sekali kamu bertanya begitu sama kami, ya, sama junjungan kami. Mereka itu nggak sadar, teman-teman, bahwa ustadz-ustadz mereka, petinggi-petinggi atau tokoh-tokoh agama Islam tertentu sering sekali membahas Alkitab di luar daripada konteksnya. Membahas Alkitab yang seharusnya tidak perlu mereka bahas gitu, ya. Ini yang terjadi bertahun-tahun, berabad-abad, ya. Saya katakan berabad-abad, khususnya di Indonesia. Bahkan gini, pertanyaan-pertanyaan mereka ini sangat klasik banget, teman-teman. Klasik, tidak ada kebaharuan. Kalau tulis sebuah karya ilmiah mereka itu hanya diulang-ulangi saja dari zaman Ahmad Didat, Zakir Naik sampai hari ini. Itu diulang-ulang terus, kayak tidak ada sebuah kebaharuan yang kemudian mereka bisa pakai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi generasi-generasi baru gitu, ya. Mereka hanya fokus, ya, penting cuan gitu, yang penting populer. Mereka tidak pernah fokus untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Makanya pertanyaan mereka tidak pernah berubah, teman-teman, dari dulu, sekarang, bahkan bisa jadi sampai selama-lamanya. Kenapa? Lack of knowledge, teman-teman, ya. Lack of knowledge itu, orang yang tidak mau belajar itu lebih kepada orang-orang yang sombong, menurutku, ya. Orang-orang yang sombong. Kalau misalkan mereka bilang gini, orang-orang Islam ini kami punya Tuhan satu aja, kami percaya kepada Nabi Muhammad, misalnya. Kalau kita orang Kristen dengar mereka biasa aja, nggak ada yang, oh iya itu agamamu ya gitu, oh itu imanmu ya gitu. Bagi kita begitu. Tapi kalau kita bilang, ya Tuhan kami itu Yesus, kami percaya Allah Tritunggal, kami punya Alkitab, kayak itu kayak nggak bisa buat mereka gitu. Kayak, oh masa Tuhanmu tiga sih? Jadi mereka itu gini, menggunakan standar iman mereka untuk kemudian menilai iman orang lain. Jadi kalau tidak sama dengan iman mereka itu kayak, wah kamu salah deh, oh kamu tidak benar ya. Ini yang sering kali terjadi, teman-teman. Kenapa? Mereka itu doyan banget membahas Alkitab, ya. Mereka tidak paham bahwa iman kita itu berbeda gitu. Perbedaan ini sebetulnya menjadi kekayaan yang harus dirayakan, ya.
bukan sesuatu yang kemudian oh kamu salah. Nggak perlu sebenarnya hal-hal semacam demikian dilakukan ya. Lalu kemudian juga teman-teman ya, berkaitan dengan kitab suci, mereka itu kayak mengatakan di mana-mana Alkitab ini sudah dipalsukan ya, sudah ada unsur manusia lah di dalamnya gitu ya, sedangkan kitab suci mereka itu kayak nggak ada gitu. Jadi pertama mereka harus menjelekkan Alkitab untuk kemudian membenarkan kitab suci mereka. Jadi pijakannya itu harus jelas bagi mereka ya. Jadi ada pembandingan yang menurut mereka itu perlu untuk dibandingkan, untuk kemudian melihat titik terang bahwa ini kitabku yang paling benar. Jadi tidak pernah mereka mengakui kitab mereka benar, iman mereka benar tanpa harus menjelekkan yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu mengatakan Alkitab itu palsu gitu, sudah diedit dan lain sebagainya ya. Dan kemudian pada saat yang sama mereka mencari nama nabi mereka di dalam. Ini kan gak masuk akal sama sekali teman-teman. Kamu bilang ini tidak benar, kamu bilang ini tidak baik, kamu bilang ini sudah tidak masuk akal dan lain sebagainya, tapi pada saat yang sama kamu mencari nabimu yang kamu bilang juga sempurna, masuk akal, paling benar, tapi kamu cari di kitab yang kamu katakan tidak benar. Ini logikamu di mana itu? Logikamu di mana gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah seorang profesor, siapa profesor itu ya, Munir kah siapa, dia mengatakan di dalam salah satu seminarnya bahwa pada tahun-tahun tertentu, tahun berapa gitu ya, Al-Quran itu diedit gitu. Jadi apa yang Al-Quran yang dipegang sekarang adalah hasil editing, hasil editan. Nah, kalau selama ini mereka mengatakan kitab suciku yang paling baik, kitab suciku yang paling benar, lalu seorang profesor muslim mengatakan ini diedit, dan pada saat yang sama mereka menuduh Alkitab sudah diedit, ini bagaimana? Kenapa ada unsur campur tangan manusia di situ? Jadi ya silakan kalian yang mendengar ini ya berdiskusi dengan si profesor itu, bagaimana dia mengatakan itu dan bagaimana teman-teman minta pertanggungjawaban dari dia ya kan. Ya sudah di mana-mana, kalian tinggal tulis di YouTube aja Al-Quran diedit menurut profesor ini. Profesor itu kayak sudah keluar dan kalian bisa dengar sendiri, dan itu sangat-sangat ilmiah ya. Jadi kalau kalian tidak percaya hal-hal yang ilmiah ya udah terserah kalian. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, mereka ini teman-teman ya sering sekali membahas Alkitab lah, membandingkannya dengan iman mereka lah dan lain sebagainya ya. Perbandingan-perbandingan yang mereka buat selalu berakhir bahwa iman mereka lah yang paling baik, iman mereka lah yang paling benar. Di kita ini tidak pernah ada hal-hal semacam demikian ya. Kita tidak pernah mencoba untuk kemudian menjelekkan iman orang lain lalu kemudian mengatakan bahwa imanku yang paling benar hasil daripada menjelekkan iman orang lain ya. Perlu menjadi catatan bagi kita untuk tidak boleh kita melakukan hal semacam demikian ya. Oke teman-teman, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ingat bahwa jika diskusi-diskusi macam demikian ada, harus ingat bahwa tujuannya adalah untuk membawa kabar baik, untuk semakin tersebar luas, untuk membawa kabar baik agar semakin didengar banyak orang. Dan ingat bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk ego pribadi kita ya. Jadi ingat, ketika kita berkomentar, ketika kita berkata-kata, ketika kita berpikir, ketika kita apapun lah yang kita lakukan, mari kita lakukan karena kita mau menyenangkan Tuhan kita ya. Karena kita mau memuliakan Tuhan kita, dan kita tunjukkan bahwa kita itu berkarakter Kristus dan berkompetensi profesional. Jadi harus ingat ya panggilan kita ya. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, lewat like, komen, dan share sehingga video-video dari channel ini boleh menjangkau banyak orang di luar sana ya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.